Pada video kali ini saya akan membuat sebuah database dengan menggunakan query. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah database dengan cara pada bagian Object Explorer ini dengan cara klik kanan New Database. Nah, pada kali ini kita memanfaatkan query untuk membuat sebuah database dan table. Nah, untuk membuat query itu sendiri, kita perlu mengaktifkan jendela query dulu. Nah, di sini ada deretan menunya ada New Query. Kita klik. Ini jendela untuk menuliskan query sudah tampil. Nah, sebelum kita membuat sebuah database, pastinya kita sudah mendesain sebuah rancangan yang nantinya kita implementasikan ke dalam sebuah database. Dan di sini saya sudah membuatkan sebuah rancangan database yang dalam bentuk Excel yang nantinya kita implementasikan ke dalam SQL Server. Nah, di sini saya membuat sebuah database untuk toko online. Nah, di mana di sini ada table customer, staff, item type, item leader result transaction hingga ke detail transaksinya. Di mana dari setiap table ini saya sudah jabarkan nih atributnya, mulai dari column name, kira-kira apa saja yang harus dimasukkan dalam atributnya, lalu tipe datanya apa, size-nya, hingga description-nya ataupun perintah yang harus dilakukan ketika nanti. Misal di sini customer ID pada char. Nah, di sini ada deskripsinya not null. Nah, not null maksudnya tidak boleh kosong. Lalu di sini customer ID juga merupakan primary key. Makanya nanti ketika kita membuat table di database, customer ID nanti kita akan jadikan sebuah primary key. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung menuliskan query di SQL Server. Dalam penulisan query di SQL Server, seperti create database untuk menuliskan database ataupun membuat sebuah database. Dalam penulisannya tidak harus bingung ya, mau huruf besar semuanya, harus huruf kecil ataupun kombinasi seperti ini. Nanti ini tidak masalah. Tapi saya lebih prepare atau suka menuliskan untuk perintah query-nya dengan huruf besar semuanya. Seperti ini. Untuk membuat database kita perlu menuliskan create database. Lalu nama toko di sini tadi kan kita membuat toko online, kita kasih toko. Setelah itu kita blok semuanya nih, lalu execute. Nah, maka di message ini akan muncul comment complete successful, yang berarti kan database ini kita sudah berhasil kita buat. Nah, di sini ada completing time, di mana waktu, lalu jam berapa kita eksekusi dalam pembuatan database. Setelah itu kita lihat di bagian Object Explorer. Nah, di sini kan belum muncul nih database etoko. Nah, kita perlu refresh untuk memunculkan. Nah, di sini sudah muncul etoko. Sebelum lanjut ke pembuatan database dan table, saya ingin menjelaskan sedikit tentang di SQL Server. Jadi, di SQL Server ini ada beberapa tahapan ataupun ada 3 main di dalam SQL. Yang pertama yaitu definition, manipulation, dan control. Jadi di tahap pertama ini kita akan membuat sebuah DDL, yaitu data definition language, yaitu di dalamnya yaitu merupakan ada create, drop, and alter. Nah, selanjutnya setelah itu kita langsung masuk ke manipulation, yaitu DML, data manipulation language, di mana nanti ada proses select, insert, update, dan delete, hingga nanti ada proses control, yaitu grant dan reforms. Oke, kita ini sudah membuat database etoko nih. Nah, selanjutnya kita harus mengaktifkan etoko ataupun database yang sudah kita buat. Nah, di sini kan masih di available database kan masih master. Nah, apabila kita di sini masih master ataupun nanti di sini yang masuk sini ada e-commerce ataupun database e-commerce. Nah, ketika kita membuat table, ketika kita eksekusi, maka nanti ada peringatan ataupun pesan error. Ini biasanya di message ada tampilan warna merah. Nah, untuk mengaktifkan ataupun meng-available-kan database yang akan kita tulis,
ini ada dua cara. Yang pertama yaitu kita bisa langsung seperti ini, etoko. Apabila kita menggunakan query, cukup kita menggunakan query use nama database kita, cukup. Nah, selanjutnya kita bisa execute. Nah, di sini database available ataupun database yang sedang aktif saat ini yaitu etoko. Nah, untuk di SQL query ini, untuk membuat komen layaknya seperti pemrogram lainnya, nah ini kita bisa manfaatkan query seperti ini. Min 2 kali, kita bisa tulis cara membuat database. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi, kita membuat table customer. Nah, untuk membuat table ini, kita gunakan query create table, lalu nama dari table yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat table customer. Kita copy saja, customer. Lalu, jangan lupa kita buka kurung, lalu tutup kurung. Lalu, nah disinilah nanti kita akan menuliskan query-nya. Setelah ini, kita tulis atribut apa aja yang akan kita masukkan ke dalam table customer ini. Nah, di sini kita ada customer ID. Oke, kita tulis, customer ID. Lalu tipe datanya apa di sini? Tipe datanya yaitu char. Oke, char. Nah, di sini berapa panjang dari char tersebut? Nah, di sini saya memberikan 6 karakter. 6. Nah, di sini mungkin kalian bertanya, apa sih ataupun kenapa sih ada yang pakai char, ada yang varchar? Nah, apabila data ataupun karakter yang akan kalian masukkan itu sudah tahu jumlahnya, maka kita bisa menggunakan char, tipe data char. Misal kayak di sini kan size-nya 6, berarti nanti ketika di input ataupun di SQL server itu ada 6 data terus, itu nggak akan lebih 7 gitu. Nah, untuk varchar ini sendiri, apabila data yang kalian inginkan ataupun tuliskan nanti tidak diketahui, tetapi ada batasannya di sini. Bisa langsung ke 255. Nah, tapi di sini saya ibaratkan panjangnya 50. Sebab nama orang ada yang 10 baris, ada yang 20 karakter. Itu kan tidak mesti. Nah, makanya sini size-nya 50. Jadi di sini saya tidak berikan angka pasti. Misal saya memberikan angka pasti 5. Nah, gimana kalau nama orang itu lebih dari 5 kata gitu. Kan di sini saya menggunakan varchar. Nah, terus selanjutnya setelah kita tuliskan atribut customer ID, tipe datanya char dan panjangnya 6, lalu kita tuliskan di sini ada deskripsinya not null, berarti tidak boleh kosong. Lalu panjang dari isian ini ada 6 karakter. Dan di mana di awal karakter ini ada 2 huruf, dan lalu diikuti 4 digit angka terakhir. Jadi misal kayak gini, CI 1, 2, 3, 4. Dan di sini kan ada 6 karakter. Oke, lanjut lagi ke table. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan not null. Tadi kan di deskripsi tidak boleh kosong, not null. Nah, di customer ID ini juga merupakan dari primary key. Nah, primary key customer ID. Maka di sini kita langsung tulis saja primary key. Nah, untuk penulisan di SQL query ini, setiap table ini maka diakhiri koma seperti ini. Apabila tidak diakhiri koma, nanti kita menuliskan di sini, maka dia akan error, tidak akan dieksekusi. Maka kita harus menambahkan koma setelah query yang kita buat. Selanjutnya,
Tadi setelah customer ID ada customer name atau nama customer. Kita tulis customer name, panjang datanya, tipe datanya varchar dan size-nya 50. Varchar 50. Lalu kita lihat deskripsinya. Di sini dia not null, berarti nama tidak boleh kosong. Maka kita tulis not null. Not null. Lalu kita jangan lupa koma, lalu enter lagi. Nah, atribut selanjutnya yaitu customer gender. Tipe datanya varchar, size-nya 10, deskripsinya not null. Dan harus diisi dua pilihan ini, female or female. Maka kita tulis dahulu customer gender, lalu tipe datanya varchar dengan di sini saya kasih 10, lalu koma. Nah, di deskripsi tadi kan harus not null, tidak boleh kosong dan harus diisi female or female. Nah, maka kita menggunakan fungsi constraint, yaitu untuk mengecek ke validasi lah istilahnya itu. Atau untuk memvalidasi data yang diinput benar atau tidak sesuai dari aturan yang kita buat. Nah, aturannya tadi yaitu pada gender yang diisikan female dan male. Nah, maka kita menggunakan query constraint. Constraint. Lalu kita kasih nama di sini cek customer gender. Cek customer gender. Lalu kita cek, ada query check untuk mengecek, yaitu di sini memvalidasi cek customer gender cek, di mana di dalam cek ini ada buka kurung tutup kurung, lalu kita isikan customer. Nah, untuk penulisan ini customer check customer ini harus sesuai dengan yang di ini customer gender. Kita copy saja customer, lalu sama dengan tadi male dan female. Nah, ini kutip titik 2 male or, kita tulis lagi customer gender sama dengan titik 2 di female. Lalu jangan lupa diakhiri koma. Oh ya, yang di customer ID tadi kan ada keterangan yaitu menggunakan 6 karakter di mana diawal dengan CI dan diikuti 4 huruf di belakangnya. Nah, ini sama kayak customer gender tadi, pakai constraint. Untuk ini kita bisa pakai constraint cek validasi, cek customer ID. Lalu cek buka kurung tutup kurung dahulu. Nah, cek customer ID, kita copy customer ID yang di atribut ini ke dalam kurung ini. Lalu di sini kan untuk memvalidasi yang di mana dalam penulisan customer ID diawali dengan CI dan diikuti dari 4 digit tadi. Maka kita like aturannya customer ID seperti like dalam kutip 2. Nah, CI dan diikuti 4 angka. Nah, untuk huruf ataupun untuk huruf kita menulisnya ini, buka kurung siku 0 sampai 9 dalam penulisannya seperti ini.
buka lagi 0 9 sebanyak 4 kali. Dan nah, maka nanti ketika di SQL query maka hasil seperti ini, C1 CI 1 2 3 4. Nah, kenapa di sini kok 0 sampai 9? Karena nanti ketika angka menjadikan primary key secara otomatis, nah maka angka-angka inilah yang akan dieksekusi, yaitu mulai dari angka 0 sampai 9. Kira-kira nanti angka berapa yang akan dimasukkan. Di sini misal CI sudah 1, nanti kedua di sini 2, ketiga mungkin CI 3, maka di sini ada rentan ya. Bisa dikatakan rentan antara rentan 0 sampai 9. Oke, selanjutnya kita sudah membuat gender. Kita tadi ada customer phone. Oke, kita tadi varchar 13. Lalu tadi ada customer address panjangnya tadi 100. 100. Nah, untuk akhir atau terakhir dalam penulisan di query di table customer ini, untuk terakhir ini kita tidak perlu menggunakan koma. Penggunaan koma yaitu di atasnya nih. Nah, ini harus menggunakan koma. Kalau untuk di akhir ini tidak usah. Nah, setelah selesai, untuk mengeksekusi kita cukup memblok yang create table ataupun di table customer ini aja. Cukup di sini aja. Nah, selanjutnya kita execute. Nah, sukses. Kita coba lihat di reverse dulu, jangan lupa. Refresh ke database-nya, kita lihat ke table-nya. Nah, maka dbo.customer sudah terbuat ataupun table dari customer ini sudah terbuat. Oke. Untuk pembuatan create table customer sudah selesai, kita lanjut ke table staff. Nah, di penggunaan table staff ini sama seperti kayak pembuatan table customer ini. Itu yang pertama, kita kasih komen dulu, table staff. Create table staff, buka kurung. Lalu di sini ada namanya staff ID. Staff ID panjangnya ada tipe datanya karakter char dengan panjang 5 berapa tadi? 6, dimana deskripsinya tidak boleh kosong dan panjang. Ada 6 karakter dimana diawali dengan huruf SI dan diakhiri dengan 4 digit angka. Oke, char 6 tadi not null, lupa not null, tidak boleh kosong. Lalu staff ID ini merupakan primary key. Oke, kita buat primary key. Oke, selanjutnya kita seperti pembuatan di table customer tadi, yaitu ada constraint. Oke, constraint kita bisa copy di sini constraint customer ID untuk lebih cepat. Dan jangan lupa di sini samakan staff ID. Oh ya, dalam penulisan di constraint check ini tidak boleh sama. Misal di sini cek customer ID, ini juga cek customer ID. Nah, ini cek customer ID.
Nah, ini kan sudah digunakan di atas ini. Nah, ketika dieksekusi, ini tidak akan jalan. Biasanya ada errornya di sini muncul. Ada yang sudah digunakan. Kan di sini kita sesuaikan aja sesuai atribut atau nama dari table ini. Kita cek staff ID-nya. Lalu cek di sini samakan sama atribut ini, atribut staff ID. Like di sini SI. Kita ganti seperti aja. I. Oke, selanjutnya di table ada staff nama. Staff name dengan tipe datanya varchar, panjangnya 50, lalu tidak boleh kosong, not null. Oke, selanjutnya tadi ada staff gender. Oke, staff gender dengan tipe datanya tadi varchar, panjangnya 10. Nah, untuk di staff gender ini sama pada seperti pada customer gender, kita pakai constraint. Kita bisa kopikan ini. Jangan lupa di sini ganti cek staff gender. Ini customer gender ganti, staff gender ini juga. Oke, selesai. Selanjutnya staff phone, telepon, staff phone, tipe datanya varchar. Nah, kita kasih 13 karena bisa nomor HP itu panjangnya 13. Telepon, lalu ada staff address, alamat, staff address. Kita gunakan tipe datanya varchar, panjangnya 100, koma. Table berikutnya staff salary. Tipe datanya kita pakai numerik. 11. Nah, di sini kenapa kok 11,2 gitu tipe datanya numerik? Karena untuk staff salary kan kita biasanya berhubungan dengan uang. Nah, biasanya uang kan ada digit, 2 digit, misalnya 2 digit di setelah koma, misalnya gajinya 1 juta. Setelah koma itu ada 2 digit lagi. Nah, seperti ini. Kenapa 11 saya berikan? Biasanya kan mungkin ada yang nanti ketika ada yang gajinya lebih, ada yang 1 juta, ataupun nanti ketika ada data keuangan yang masuk lebih dari 1 miliar, maka tidak perlu lagi bingung. Di sini 10 juta. Nanti tinggal 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, ini 11 digit. 11 digit. Ini tinggal nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita 8. Nanti kalau ketika ada 11 digit jumlah uangnya, nanti jumlahnya 11. Oke. Selanjutnya tadi ada position. Tipe datanya varchar. Varchar dengan panjang 20. Nah, biasanya untuk melihat apakah ada
salah satu query yang kita sudah di akhir koma atau belum, ini bisa mudah ketika ini, maka akan ada seperti ini cacing atau garis-garis merah ini bergelombang ini, maka berarti sebelumnya itu belum ada komanya. Untuk mengatasi seperti ini, koma akan hilang. Oh iya, untuk penggunaan constraint ini sebenarnya tidak harus di bawah dari ini ya, staff. Ini kan staff ID, tidak harus di bawah staff ID. Ini bisa kita taruh di bawah juga. Sini. Kita bisa taruhkan di sini. Kita bisa taruhkan seperti ini. Constraint staff ID. Nah, jadi tidak haruslah di bawah ya, langsung ke atributnya. Kita bisa menyesuaikan seperti ini juga. Jadi tinggal nanti tergantung dari kalian mana enaknya. Di sini kita sudah membuat nih create table staff-nya ataupun table staff. Setelah itu kita eksekusi, jangan lupa kita blok semuanya, kita eksekusi. Nah di sini sukses. Kita tinggal refresh di Object Explorer. Oke. Ini belum muncul, kita refresh lagi. Ada table lagi. Nah ini sudah muncul di view staff. Oke, selanjutnya yaitu item type. Kita membuat table item type. Sama seperti pembuatan table sebelumnya. Kita tulis dulu. Table item. Table item. Type. Di sini create table item type ya, type, lalu buka kurung tutup kurung, masukkan nama atributnya, ada item type ID, dimana di sini tidak boleh kosong, lalu sama seperti table sebelumnya diikuti ada 6 karakter, diawali dengan 3 huruf, ada huruf atau huruf ITE dan diikuti dengan 3 angka sesudahnya. Item type tipenya karakter, char dengan panjang 6, lalu not null, dia tidak boleh kosong, dan dijadikan sebuah primary key. Oke, selanjutnya type name, nama dari itemnya, type name dengan tipe datanya varchar panjangnya yaitu 50. Lalu di item type ID ini sama seperti sebelumnya, table sebelumnya kita pakai constraint, kita tinggal copy aja seperti ini. Tekan di sini, kita ganti item type ID, kita ganti, kita sub ID-nya kita ganti, dan di sini kan tadi di deskripsinya ada ITE, kita ganti juga, dan diikuti 3 angka. Nah di sini kan 4, kita hapus 1. Nah banyak 6. Nah setelah itu kita cek kembali sebelum execute, primary key-nya item type ID. Oke, cek lagi item, oh ya ini item type namanya tidak boleh kosong, not null. Nah setelah itu baru kita eksekusi. Maka table sudah kita buat, kita cek kembali. Ini kan belum muncul, biasanya kebiasaan seperti ini. Kita minimize dulu seperti ini, kita refresh, kita klik lagi, nah akan muncul.